Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Senang rasanya menjumpai kalian kembali dalam kegiatan pembelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Marilah kita awali saja perjumpaan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Mari kita mulai saja kegiatan belajar kita hari ini. Kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor yang pertama kita bahas adalah faktor dari dalam masyarakat atau yang disebut dengan faktor internal yang mencakup bertambah, berkurangnya jumlah penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru, kemudian konflik, dan yang terakhir adalah pemberontakan. Perubahan jumlah penduduk adalah perubahan berupa bertambah dan berkurangnya penduduk pada satu wilayah pada kurun waktu tertentu yang sudah barang tentu akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di dalam suatu masyarakat. Yang kedua yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya adalah konflik. Konflik itu bisa diartikan sebagai suatu pertikaian yang terjadi antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Berbagai macam konflik yang terjadi di masyarakat cukup banyak. Ada konflik antara pengusaha dengan para buruh, ada konflik antara pengemudi ojek online dengan pengemudi transportasi tradisional, dan ada konflik antara penguasa dengan rakyat, ya. Selanjutnya faktor penyebab perubahan sosial budaya yang dari dalam masyarakat adalah penemuan baru. Penemuan baru bisa diartikan sebagai ditemukannya sesuatu yang baru di dalam satu masyarakat yang kemudian itu menjadi sesuatu yang bisa diterima atau diteruskan kepada orang lain atau masyarakat yang lain. Dan di sini penemuan baru itu bisa berupa benda, piranti, atau peralatan, ataupun gagasan atau konsep apapun yang komposisinya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Apalagi penemuan-penemuan baru di bidang teknologi saat ini cukup sangat variasi sekali, dan kemudian penemuan-penemuan baru itu selalu ada perubahan dari setiap waktunya. Termasuk peralatan-peralatan, ini piranti adalah penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini membawa pengaruh pada perubahan sosial dan perubahan budaya di dalam masyarakat. Penemuan baru termasuk di dalam terobosan transportasi. Ini adalah transportasi kereta api yang kemudian ditemukan transportasi kereta api yang lebih modern lagi. Ini bagian dari penemuan baru yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat atau yang disebut sebagai faktor eksternal. Ini mencakup lingkungan alam, kemudian peperangan, dan juga pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ini yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya yang berasal dari luar masyarakat. Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang terjadi di luar masyarakat, salah satunya adalah faktor lingkungan alam. Kita bisa ambil contoh adalah bencana alam, gempa bumi, dan juga tsunami. Ini bisa memberi dampak pengaruh perubahan sosial budaya bagi suatu masyarakat. Selain tsunami, ada juga bencana alam seperti aktivitas vulkanisme. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Kemudian juga banjir, tanah longsor, seisme, atau gempa bumi. Ini membawa pengaruh kepada masyarakat, ya, dampak
dampak perubahan sosial budaya lebih cepat karena adanya perubahan pada lingkungan fisik alam. Faktor penyebab perubahan sosial budaya eksternal yang kedua adalah perang. Perang ini adalah situasi pertikaian antar dua kelompok ya atau lebih yang biasanya di sini adalah untuk mendominasi satu wilayah untuk kepentingan kelompoknya tersebut, atau bisa diartikan bahwa perang ini adalah sebuah aksi fisik dan juga bisa jadi aksi non-fisik antar kelompok. Kelompok manusia dalam hal ini adalah yang tujuannya untuk mendominasi atau menguasai suatu wilayah. Perang di Indonesia pernah terjadi sebelum Indonesia merdeka sampai pasca Indonesia mengalami kemerdekaan pun Indonesia mengalami perang. Perang ini bagian dari penyebab eksternal terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya eksternal yang ketiga adalah penyebaran kebudayaan dari tempat lain atau yang disebut dengan istilah difusi. Difusi adalah menyebarnya kebudayaan dari satu tempat ke tempat lain, dan difusi ini dipercepat dengan adanya transportasi, kemajuan teknologi, internet, dan globalisasi. Ini menyebabkan terjadinya penyebaran kebudayaan yang lebih cepat ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, bagian dari penyebaran kebudayaan ini ada akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah bertemunya dua kebudayaan yang berbeda tetapi masing-masing tetap dengan kebudayaannya. Ini adalah contoh dari pagelaran musik angklung yang diselenggarakan di Bandung yang diikuti oleh beberapa wisatawan dari mancanegara yang mereka kemudian belajar angklung. Ini bagian dari akulturasi budaya. Selanjutnya yang termasuk bagian dari penyebaran kebudayaan adalah terjadinya asimilasi budaya. Asimilasi budaya di sini adalah proses bertemunya dua kebudayaan yang berbeda yang kemudian kebudayaan itu membaur menjadi satu kebudayaan yang baru dengan hilangnya ciri khas dari kebudayaan aslinya. Dan ini biasanya terjadi pada contoh sederhana dari asimilasi budaya adalah perkawinan campuran ya. Ini juga terjadinya asimilasi budaya di Indonesia, banyak sekali terjadi perkawinan campuran antara penduduk Indonesia dengan penduduk dari negara lain. Akulturasi budaya contohnya juga bisa terjadi pada bentuk-bentuk bangunan ya. Kita bisa ambil lihat contoh, ini adalah Masjid Menara Kudus. Ini akulturasi kebudayaan di Indonesia antara budaya Hindu dengan budaya Islam secara bentuk bangunannya ya. Kemudian ini juga akulturasi budaya di Masjid Laksamana Cheng Ho ya. Masjid ini juga bernuansa kelenteng ya. Selanjutnya adalah faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama ada kontak dengan kebudayaan lain. Kemudian yang kedua ada sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga ada sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Dan yang terakhir ada stratifikasi yang terbuka. Ini adalah faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di dalam satu masyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya di dalam masyarakat. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain atau biasanya masyarakat lebih bersifat tertutup. Yang kedua adalah lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih sangat tradisional. Yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang telah lama tertanam sangat kuat di dalam satu masyarakat. Dan yang terakhir adalah rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Hal-hal inilah yang menghambat terjadinya perubahan sosial budaya di dalam suatu masyarakat. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini telah membahas faktor-faktor pendorong dan juga faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya di dalam masyarakat,
Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Jangan lupa di-like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.